Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dito Rutinias dengan NPM 23150611015. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjalankan, jadi mana kemarin kita sudah menghubungkan PRTG dengan beberapa konfigurasi seperti Google, CNN, dan juga Kompas, bahkan device sendiri. Nah, sekarang kita akan menjalankan untuk SNMPD di VM Ubuntu. Jadi di sini saya udah masuk ke putih. Di sini kita cek dulu IP kita. Langsung aja kita ke tahap-tahapan. Nah, IP-nya bisa terlihat di sini 192.168.1.9. Selanjutnya kita di sini sudo apt update dan sudo apt install snmpd mini. Password kita masukin. Nah, dia akan berjalan. Nah, sambil menunggu kita bisa baca untuk edit file konfigurasinya. Kita nanti akan menggunakan sudo nano. Ini dimana kita harus cari dua perubahan penting. Yang pertama kita harus mengubah baris agent address-nya dan juga kita mengubah uh, row community public-nya. Di sini lumayan lama untuk tahapan apt update dan apt install ya. Jadi kita tunggu aja. Nah, ini adalah tampilan dari PRTG-nya. Sudah, sepertinya belum. Kita masih nunggu redeem package list-nya. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau udah kita langsung masuk ke tahap berikutnya yaitu sudo nano. Nah, di sini kita cari agen address-nya. Ah, ini agen address-nya. Oh, untuk agen address sudah kita ubah. Sepertinya ini masih menyimpan data yang kemarin kita ubah di kelas. Juga untuk dokumen public default fee-nya kita juga udah ubah jadi dokumen public ya. Oke, kalau gitu kita simpan. Lanjut kita sudo systemctl restart snmpd. Oke, udah. Langsung bisa kita masuk ke Ubuntu di PRTG ya. Nah, ini kan udah nih. Ini tahapan yang kemarin Google, CNN, Kompas, dan router yang kita coba di kelas. Sekarang kita nyoba lagi. Kita local prop, kita add device. Kita kasih nama VBox Ubuntu. Di sini kita masukin IP kita tadi 192.168.1.9 kalau tidak salah, kita cek ulang aja. Nah, benar 192.168.1.9. Terus kita pilih ininya yang ini aja deh. Nah, ini credential for SNMP device. Ini kita push centang inherit from there. Ini community stringnya kita ubah jadi public udah. Kalau udah langsung aja kita klik OK.
Kita tunggu. Nah, ini udah kebuat VBox Ubuntu. Lalu kita di sini nambahin sensor. Ini mana sensornya tuh? SNMP Linux, kita tuh ke CPU. Oh, traffic. SNMP traffic. Kita tambah. Select all aja. Langsung kita create. Nah, kita tunggu. Kita balik lagi ke VBox Ubuntu-nya. Lalu di sini kita, oh sorry, kita tambahin device add sensor lagi. Ini dimana SNMP Linux macOS, kita tambahin CPU load-nya. Langsung aja create. Nah, berhasil juga. Kita ke Ubuntu lagi. Kita add sensor lagi. Kita SNMP Linux System. Hmm, search Linux. Kita pilih yang ini aja, SNMP Linux Disk Free. Atau yang ini yang terbaru. Oh, ini aja, SNMP Linux Disk Free. Kita add sensor. Oke, udah. Lanjut, kita add sensor lagi untuk memori. Memory usage. Ini dia, SNMP memory. Oke, kita ke device lagi, kita cek. Nah, untuk traffic ini sudah berjalan. Oke, kita perbesar. Ini traffic udah berjalan, datanya. Nah, di sini kita akan menunggu sampai 3 jam. Lalu kita cek juga Vbox Ubuntu. Nah, ini ada yang error nih untuk Linux Disk Free. Berarti kita harus cari yang lain sensornya. Ini kita hapus. Kita tambahkan sensor yang lain. Di QC kita pakai yang ini aja. Ini yang terbaru. Apakah bisa? Sepertinya bisa. Nah, untuk yang lain ini sudah pada berjalan semua, kayak grafik traffic tadi yang sudah kita cek, ini juga traffic yang kedua. Kita cek datanya bakal berjalan dan akan kita tunggu sampai 3 jam. Lalu di sini juga ada SNMP CPU load. Jadi mana di sini ada 3 prosesor. Kita bakal nunggu datanya juga sampai di 3 jam. Ini seperti total 3%, prosesor 1% 2%, prosesor 2% 2%, coveragenya 100% itu bakal kita analisis. Nah, selanjutnya ini ada uh, memori fisikal. Ini tiga-tiga sudah berjalan. Kita buka yang virtual memory. Kita cek datanya tuh berjalan terus. Dia minimal ini 67,2, maksimalnya
di 67 nggak salah juga. Nah, ini bakalan kita analisis. Lalu kita cek lagi untuk untuk disk free sepertinya masih ada no data, jadi kita ubah lagi. Coba kita pakai yang disk free biasa. SNMP Linux kita ke disk kita pakai yang Linux disk free. Kita tambahin aja yang ini dan juga ntar kita tambahin yang itu. Kita cek. Ini kita create bahwa ada banyak. Kita tunggu untuk disknya apakah akan berjalan atau tidak. Jadi terkait dengan semua sensor ini akan kita analisis. Jadi untuk data dari yang si VirtualBox Ubuntu itu sudah berjalan ke PRTG-nya. Jadi kita akan menunggu aja untuk analisis seluruh sensor yang ada. Nah, ini disk free run ini bisa kita cek udah buka. Nah, datanya dia akan berjalan juga live datanya. Ini mana untuk overview-nya sendiri itu sudah ada di 0,47 giga. Oke, baik. Nah, ini sudah berjalan semua terkait dengan 4 yaitu ada traffic, ada memori, ada disk dan juga ada CPU. Jadi kita akan analisis ke empat-empatnya. Kita akan menunggu sampai di 3 jam. Baik, di sini saya bakal lanjutin udah 3 jam nih dari jam 9 sampai di jam setengah satu. Nah, di sini kita ke tampilan dari si traffic terlebih dahulu. Jadi berdasarkan traffic untuk statusnya tuh bisa dibilang dia sangat rendah. Yang dimana untuk aktivitasnya di sini kita bisa lihat grafiknya. Dia rata di 0,002 Mbits. Yang dimana grafiknya tuh flatline, jadi dia rata banget di bawah. Terus kecepatan rata-ratanya itu cuman di 0,01 Mbits dengan nilai maksimumnya itu bisa dibilang kecil di 0,02. Di sini kita bisa lihat dia rata segitu terus untuk di traffic. Jadi untuk total data yang lewat selama periode ini tuh cuman di 1,16 nih, 1,16 MB. Jadi kalau untuk traffic bisa disimpulin bahwa perangkat ini praktis, jadi dia tidak melakukan komunikasi jaringan yang terlalu signifikan. Terus kita masuk ke yang kedua, CPU. Nah, ini dia grafik CPU yang dimana dia lumayan nih konteksnya. Jadi dia berubah-berubah nih untuk prosesor satunya, terus aktivitas prosesor 2, prosesor 3 yang jadi untuk dari CPU itu normal lonjakannya. Ini ada terhenti karena memang untuk laptop saya sempat mati di jam setengah 12. Nah, untuk analisisnya, untuk beban rata-ratanya, average-nya itu penggunaan CPU itu cukup rendah dan stabil berkisar di 2% sampai di 4%. Terus untuk CPU yang lain itu dia normal semua, coverage-nya 100%, downtime-nya 0, dan total prosesor satu itu ada di 5 rata-rata, ada di satu, prosesor 2 itu ada 2, prosesor 3 itu ada di 4. Nah, rata-rata totalnya itu di 2%. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di sini nih ada nih yang satu nih yang cukup tinggi di jam 00.14 itu di 17, 14, 15 dan juga 21%.
Dan itu bisa dibilang cukup normal untuk CPU. Jadi untuk kenaikan mendadak grafik itu biasanya disebabkan karena aktivitas yang interaktif, karena kan tadi laptop saya sempat mati. Terus tiba-tiba hidup dan aktivitas lainnya tuh masih terhubung gitu loh di laptop ini. Tuh. Jadi ini untuk CPU itu cukup normal. Lalu kita masuk ke yang memori, memori physical memory. Kita cek live datanya. Nah, berbeda dengan tampilan dari si traffic. Jadi untuk ini nih memori ini cukup di tinggi-tinggi semua. Dari atas tinggi terus di 67,2%. Bahkan minimalnya ada di 66,2%. Ini bisa dibilang cukup oke kok untuk tampilan grafiknya. Jadi ketersediaannya available memory itu di 3,10 giga, total memory itu ada di 4,68 giga. Jadi persentase available memory itu di 66% dengan coverage 100% dan downtime-nya 0. Nah, dia rata di 66% terus. Untuk di RAM sendiri atau memori itu nggak ada indikasi memori leak atau kebocoran memori. Jadi konsumsi RAM-nya itu stabil. Terus yang terakhir aja langsung kita cek ke disk. Oh iya, tadi itu memori RAM, memori sekarang ke disk. Nah, disk ini dia grafik dari disk. Dia juga cukup rata. Ini mana untuk totalnya itu selalu teratas dan juga untuk free space-nya itu dia ada yang di atas dan juga melonjak ke bawah. Oh, dia rata terus untuk free space-nya di 41,4%. Nih, bisa kita lihat free space-nya 41%, untuk free bytes-nya itu 3,32%. 3,32 giga, totalnya 8,02 giga, downtime 3%, ini sempat ada downtime, coverage-nya 100%. Nah, ini sempat ada error juga, dikarenakan device saya sempat mati, makanya dia error. Selebihnya untuk persentase yang lain tuh sama di 41% dan tidak ada perubahan. Jadi untuk grafik dari storage ini total penyimpanannya itu bisa dibilang kecil di 8 giga dengan sisa ruangnya itu 3,32. Terus untuk penyimpanan di atas awan itu tidak perubahan, coverage segala macam 100%. Jadi kemungkinan besar perangkat yang dimonitor ini adalah VM kan, karena ukurannya cuma 8 giga dan grafiknya juga rata. Bisa kita lihat langsung aja ke keseluruhan Vibox Ubuntu-nya. Nah, ini telah berjalan semua selama 3 jam dari jam 9 sampai di jam 12.00. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai SNMP untuk Vbox Ubuntu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.